Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat datang di channel YouTube Bapak Nova Ariansah. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk materi baru yang mana materinya tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi. Nah, mengenai materi fungsi itu sudah kalian pelajari di SMP, kalau tidak salah di kelas 8 ya. Semoga kalian masih ingat. Dan di sini ada tambahan materi baru, yaitu penjumlahan fungsi, operasi hitung fungsi, kemudian inverse fungsi dan komposisi fungsi yang akan kalian pelajari. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel YouTube Bapak agar kalian tidak ketinggalan materi-materi pembelajaran matematika yang bermanfaat untuk kita di SMK Negeri 8 Palembang. Oke, siapkan alat tulisnya. Kita mulai belajar sekarang. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kalian akan dapatkan yaitu satu, menentukan hasil operasi aljabar fungsi. Yang kedua, menentukan inverse dari fungsi. Kita mulai dari operasi aljabar fungsi. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi, jika f suatu fungsi dengan daerah asal df dan g suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka operasi aljabar ada 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Jadi kalau untuk penjumlahan, nah ini ya, f plus gx itu sama dengan fx plus gx. Dengan daerah asal, domain, itu df plus g sama dengan df irisan g. Jadi daerah asal itu domain, daerah kawan itu kodomain, kemudian hasil itu adalah range ya. Begitupun untuk selisih atau pengurangan, f dikurang gx itu sama dengan fx dikurang gx. Dengan daerah asal df dikurang g sama dengan df irisan dg. Kemudian untuk perkalian ya, f kali gx itu sama dengan fx kali gx. Dengan daerah asal sama juga, df irisan dg. Kemudian pembagian ditulis f per g ya, kalau pembagian itu pecahan f per g. Maka f per gx itu sama dengan fx per gx. Dengan daerah asal df irisan dg, di mana x pada fungsi gx tidak sama dengan 0. Nah, jadi itu operasi aljabar fungsi. Nah, kita ke contohnya ya. Langsung saja. Contohnya diketahui fungsi fx 6x plus 1 dan gx 2x kuadrat plus x plus 5. Tentukan a f plus g 3, b f kali g negatif 1, yang c f per g itu 2. Nah, jadi kita buat seperti ini dia. Yang a dulu ya. Yang a dulu kita buat a ya, itu f plus g 3. Berarti dia f kita masukkan 3, kita gantikan nilai 3 untuk setiap x nya, plus g pun 3 ya. Jadi setiap nilai x ini kita gantikan dengan 3. Jadi dia 6 dikali 3 plus 1 ditambah 2 dikali 3 kuadrat plus 3 plus 5. Nah, ini bisa kita hitung. 6 kali 3 18 plus 1 plus 3 kuadrat 9, 9 kali 2 18 plus 3 plus 5.
18 tambah 18, 36, 37, 40, 45. Hasilnya adalah 45. Ya, masih easy ya ini ya. Kita ke B, contoh B. F dikali G negatif 1 sama dengan F negatif 1 dikali G negatif 1. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja langsung ya. Nilai X-nya kita ganti dengan negatif 1. Hati-hati dengan tanda negatifnya. 6 dikali negatif 1 plus 1 ditambah 2 dikali negatif 1 kuadrat plus negatif 1 plus 5. Nah, ini ada baiknya Pak kasih kurung tambahan ya. Ini untuk fungsi f. X-nya, ini untuk fungsi gx-nya. Begitupun yang ini ya, biar lebih memudahkan kalian dalam memahaminya. Oke, 6 kali negatif 1, negatif 6 plus 1 ditambah negatif 1 kuadrat, 1, 2 kali 1, 2 ditambah negatif 1 kemudian ditambah 5. Nah, ini Pak hapus saja. Pak hapus dulu biar kalian tidak bingung. Jadi tadi 2 kali negatif 1 negatif 1 kuadrat 1, 2 kali 1 2 ditambah negatif 1, positif ketemu negatif, hasilnya negatif 1 plus 5. Kita operasikan yang dalam kurung negatif 6 tambah 1 negatif 5, kemudian ditambah 2 kurang 1 1, 1 tambah 5 6. Jadi negatif 5 ditambah 1 hasilnya positif 1. Nah, itu ya. Kemudian yang C itu F per G 2. Nah, jadi kita bisa buat seperti ini. F2 per G2. F2 membagi G2 itu maksudnya ya. Kita masukkan nilai 2 ke setiap fungsinya. 6 dikali 2 ditambah 1 per agak panjang sedikit, 2 dikali 2 kuadrat plus 2 ditambah 5. Nah, kita operasikan 2 kali 6 12 tambah 1 13, 2 kuadrat 4, 4 kali 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 5 15. Jadi hasilnya adalah 13 per 15. Jadi inilah contoh untuk operasi fungsi aljabar. Semoga kalian memahami ya. Next, selanjutnya adalah inverse fungsi. Nah, jadi inverse itu adalah lawan ya. Maksud kata inverse itu artinya lawan atau kebalikan. Lawan atau kebalikan. Nah, jadi inverse fungsi artinya lawan atau kebalikan dari fungsinya. Nah, ini penjelasannya ya. Apabila fungsi f memetakan dari A ke B dinyatakan dengan pasangan berurutan seperti yang ini ya. F 5xe x, y di mana x anggota A dan y anggota B, maka inverse dari fungsi f adalah, nah, lambang dari inverse itu adalah f pangkat negatif 1. Jadi lambang dari inverse itu adalah nanti pangkatnya negatif 1. Maka f inverse memetakan B ke A, artinya kelawannya. Kalau ini A ke B, ini B ke A.
dan dinyatakan sebagai seperti ini. F inverse Y, X. X-nya dibalik ya, dengan Y anggota bilangan B dan X anggota bilangan A. Seperti itu ya. Jadi dibalik ya, A ke B, B ke A. Artinya lawan atau kebalikan tadi. Nah, apabila F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, nah, ya, maka inverse fungsi F adalah suatu relasi dari himpunan B ke himpunan A. Nah, inverse-nya itu relasi, bukan lagi sebuah fungsi. Nah, hal ini berarti inverse suatu fungsi tidak selalu merupakan fungsi. Jadi, fungsi, relasi itu bagian dari fungsi ya. Tapi sebuah fungsi belum tentu sebuah relasi. Nah, itu ya. Jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, maka inverse tersebut dinamakan fungsi inverse dari fungsi semula. Nah, ya, jadi kalau inverse dibalikan lagi dia menjadi sebuah fungsi, diinversekan dia balik lagi menjadi sebuah fungsi, maka itu dinamakan fungsi inverse dari fungsi semula. Nah, itu ya teorinya ya. Nah, ada syarat agar inverse suatu fungsi merupakan fungsi inverse. Ya, syaratnya apa? Fungsi f mempunyai fungsi inverse ya, f negatif 1 jika dan hanya jika f merupakan fungsi. Nah, fungsi f merupakan fungsi inverse jika dan hanya jika f merupakan fungsi atau korespondensi satu-satu. Jadi dia pasangannya satu-satu antara kodomain dan domain. Jika bukan korespondensi satu-satu, maka dia bukan merupakan fungsi inverse. Oke. Nah, cara menentukan fungsi inverse ya. Langkah-langkahnya yang pertama, mengubah persamaan Y sama dengan fx dalam bentuk X sebagai fungsi Y. Kemudian yang kedua, bentuk X sebagai fungsi Y tersebut dinamakan F inverse Y. Kemudian yang ketiga, mengganti Y pada F inverse Y dengan X sehingga diperoleh F inverse X. Nah, jadi kita coba nanti Y sama dengan Fx, kemudian diganti dengan Y sama dengan, dan inilah dinamakan F inverse Y. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke contoh soal ya. Contoh. Tentukan inverse dari fungsi-fungsi berikut. Nah, ada berapa soal nih? 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kita buat dulu yang ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, kita jawab. Mulai dari soal nomor 1 dulu ya. Soal nomor 1. Soalnya fx itu sama dengan 2x dikurang 4. Nah, di sini kita buat. Y katanya Y sama dengan fx. Berarti di sini bisa kita buat Y sama dengan 2x dikurang 4. Nah, Y sama dengan 2x dikurang 4. Nah, Pak buat kayak gini. Bagusnya seperti ini saja, biar kalian nanti tidak bingung. Ini Pak hapus dulu. Nah, ini Pak tukar saja posisinya ya. Nah, ini Pak tukar jadi seperti ini. Fx sama dengan Y. Nah, Pak buat seperti ini. Fx itu sama dengan Y. Nah, fx-nya ini kan 2x kurang 4. Berarti dia di sini 2x dikurang 4 sama dengan Y. Berarti di sini 2x sama dengan Y plus 4. Berarti di sini X sama dengan, kita bagi ya, Y plus 4 membagi 2. Nah, disinilah adalah inverse-nya di sini. Di sini bisa kita buat seperti ini. Nah, bisa kita buat
F inverse X itu sama dengan X plus 4 per 2. Nah, jadi seperti itu ya. F inverse X sama dengan X plus 4 per 2. Nah, semoga paham ya. Yang selanjutnya ke soal nomor 2 itu tentang ya sama ya. Kalau ini bentuknya pecahan fx fungsi rasional ya. Nomor 2 soalnya fx sama dengan 3x dikurang 2 per 2. Nah, di sini bisa kita buat bahwasanya fx sama dengan y juga. Di sini fx sama dengan y. Nah, di sini fx-nya 3x dikurang 2 ya. 3x dikurang 2 per 2 sama dengan y. Nah, kita naikkan duanya pindah ke atas, berarti dia 3x dikurang 2, 3 ya ini ya. 3x dikurang 2 sama dengan 2y. Berarti di sini 3x sama dengan 2y dikurang 2. Nah, ini kita buat x ya. X sama dengan 2y dikurang 2 per 3. Nah, jadi sederhananya kalau dia awalnya y sama dengan, maka kita balik dia menjadi x sama dengan. Nah, di sini bisa kita tulis langsung f inverse x itu sama dengan 2x dikurang 2 per 3. Nah, itu hasilnya ya. Jadi inverse dari fx sama dengan 3x dikurang 2, maka hasilnya adalah 2x dikurang 2 per 3. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 bentuknya seperti ini. Jadi ada fx sama dengan 6x dikurang 1 per 2x dikurang 3. Di sini ada cara cepatnya ya, udah menjadi rahasia umum. Jadi kalau ada bentuk fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka f inverse-nya, f inverse x-nya itu sama dengan d dan a, kita tukar posisinya. Berarti di sini d nanti dx, kemudian di sini a. Nah, beri tanda negatif pada keduanya. Negatif dx, negatif a. Nah, kemudian yang lainnya tetap plus b, kemudian di sini cx dikurang a. Jadi diingat ini ya. Diingat rumusnya, rumus cepatnya. Oke, kasih kotak dulu ya. Nah, jadi sesuai dengan soal yang di atas, bahwasanya fx sama dengan 6x dikurang 1 per 2x dikurang 3. Maka f inverse-nya, f inverse x-nya sama dengan negatif 3. D-nya kan negatif 3 ya. Nah, berarti dia naik juga. Negatif ketemu negatif, berarti dia positif. 3x dikurang 1 dan per cx ini dikurang ya. C-nya 2 ya. Sorry, ini 2x. Saya hapus saja biar kalian tidak bingung ya. Pak hapus ya. Ini negatif.
ya. Berarti dia yang bawahnya 2x tetap 2x dikurang, ini positif maka dia menjadi negatif 6. Nah, udah simple ya, simple. Berarti dia F inverse X sama dengan 3x dikurang 1 per 2x dikurang 6. Kalau cara manual Pak, kalau cara manual buat saja nanti seperti ini. Misalkan ini kita buat cara manualnya ya. 3x dikurang 1 per 2x, oh bukan. Cara manualnya ini 6x dikurang 1 per 2x dikurang 3. Ini sama dengan y. Nah, kita kalikan ke atas. 6x dikurang 1 sama dengan y dikali 2x dikurang 3. Ini 6x dikurang 1 sama dengan 2xy dikurang 3. Nah, ini kita pindahkan semuanya ke sebelah ya. Dikurang 3y ya. 2y kali 2x 2xy, y kali negatif 3 negatif 3y. Kita masing-masing pindahkan dia. 6x dikurang 2xy sama dengan 1, ini negatif 1 pindah ke sebelah jadi positif 1. 1 dikurang 3y. Nah, di sini apa yang sama? Yang sama adalah x-nya. X-nya kita tarik keluar. X di sini 6 dikurang 2y sama dengan 1 dikurang 3y. Berarti ini kita bisa buat X sama dengan 1 dikurang 3y per 6 dikurang 2y. Nah, ini Pak hapus dulu. X sama dengan 1 dikurang 3y per 6 dikurang 2y. Nah, ini Pak, kenapa ada beda? Nah, jadi cara melihatnya adalah kayak gini. Yang ini semuanya dikali, yang bagian bawah dikalikan dengan negatif 1. Jadi yang atas tetap negatif 3y, kemudian di sini plus 1 per yang bawah baru kita kalikan ya, 2y dikurang 6. Itu ya. Jadi 2y dikurang 6. Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 4 ya. Semuanya sudah Pak hapus tadi. Ini 1. Oh, sorry. Kita hapus dulu. Ini nomor 1. Ini 2 tadi ya. Ini 3. Ini 4. Nah, di soal nomor 4. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 5. Nah, Pak bawa ke samping karena lumayan panjang nanti jawabannya. Jadi di sini kita buat fx itu sama dengan y. Nah, khusus untuk inverse persamaan kuadrat, kita gunakan kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurna itu apa Pak? Cara mencari sebuah pemfaktoran ya. Metode untuk menentukan sebuah faktor dari persamaan kuadrat salah satunya dengan menggunakan kuadrat sempurna. Kapan kalian pelajari itu? Barusan kalian pelajari pada bab sebelumnya ya, tentang persamaan kuadrat. Nah, jadi di sini kita buat sambil mengingat kuadrat sempurna. Sini x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 sama dengan y. Negatif 5 kita geser. Jadi di sini tinggal tersisa x kuadrat
dikurang 4X sama dengan Y plus 5. Nah, setelah itu baru buat persamaan kuadrat sempurnanya ya. Jadi, X kuadrat dikurang 4X ditambah, nah yang ini negatif 4 membagi 2 kuadrat. Memang sudah aturannya ini membagi 2 dikuadratkan sama dengan Y plus 5 plus sama juga negatif 4 per 2 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah X kuadrat dikurang 4X. Ini pasti plus ya. 4 kuadrat 16, 4 negatif 4 bagi 2 negatif 2, negatif 2 kuadrat itu positif 4. Ini sama dengan Y plus 5 plus negatif 4 bagi 2 sama tadi ya, hasilnya adalah 4. Nah, di sini baru kalau ini kita bisa buat akarnya kan, dia dijumlahkan negatif 4 dikalikan positif 4, maka tidak lain dan tidak bukan adalah X dikurang 2 kuadrat. Ini sama dengan Y plus 9. Nanti kalau kalian pecah, X kurang 2 kali X kurang 2, seperti di atas ini ya. X kurang 2 dikali X kurang 2, hasilnya itu nanti balik ke sini. Balik ke X kuadrat dikurang 4X plus 4. Nah, langkah selanjutnya adalah Pak naikkan saja ke sini ya. Langkah selanjutnya kita menghilangkan kuadratnya, berarti sebelahnya harus diakarkan. Berarti X dikurang 2, kuadratnya hilang, maka dia ada akar Y plus 9. Nah, seperti itu. Jadi, nah, dalam akar hasilnya itu nanti ada 2 ya. Jadi misalkan ada akar A itu sama dengan positif negatif A. Ya, kalau dia bisa diakarkan, kalau dia tidak bisa diakarkan ya sudah, berarti di sini positif negatif akar Y plus 9. Jadi dia ada 2 kemungkinan jawaban. Maka di sini bisa kita buat X-nya langsung ya. X sama dengan negatif 2 plus minus akar Y plus 9. Nah, setelah sampai di sini baru kita buat F inverse X itu sama dengan negatif 2 plus minus akar X plus 9. Jadi inilah hasilnya dengan menggunakan kuadrat sempurna. Nah, seperti itu ya. Oke, semoga kalian paham dengan yang Bapak jelaskan. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, jadi kerjakan soal-soal latihan ini ya. Ada 3 soal. Jadi soalnya tentukan inverse dari fungsi berikut. Ini soal yang pertama. Ini soal yang kedua. Ini soal yang ketiga. 3 soal saja ya. Nah, jadi tugas kalian adalah merangkum apa yang sudah Bapak jelaskan, baik itu teori dan contoh soal. Kemudian kerjakan latihan-latihan soal ini. Setelah itu difoto lalu disubmit di Edmodo. Nanti akan Pak buat judulnya fungsi komposisi dan fungsi inverse pertemuan 1 atau tugas 1. Jadi ya. Jadi upload submit di situ dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Itu saja tugasnya ya. Oke. Sebelum Bapak tutup, ada satu quotes kata-kata bijak, kata-kata mutiara dari Imam Syafi'i. Bahwasanya jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Jadi belajar itu memang melelahkan, tapi menjadi orang bodoh itu lebih sangat melelahkan. Ya, jadi itu tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Oke, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga yang Bapak ajarkan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Terapkan pola hidup bersih dan sehat agar kita terhindar dari COVID-19. Dan jangan lupa sebelum Pak tutup, klik like, komen, dan subscribe channel YouTube Bapak agar kalian
tidak ketinggalan informasi seputar pembelajaran matematika yang bermanfaat di SMK Negeri 8 Palembang. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.